Dengan terlebih dahulu kita akan mengawalinya dengan berdoa. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan malam hari ini yang Tuhan berikan untuk kami, sehingga kami boleh bersama-sama berada di dalam acara ini ya Tuhan, parenting bersama dengan Miss Rini. Biarlah Tuhan memberkati acara ini dari awal hingga akhirnya. Setiap hal yang kami bicarakan, apapun yang kami percakapkan, biarkan semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan dan membawa hasil yang baik, baik untuk kami sebagai ibu, juga untuk orang tua, dan juga untuk anak-anak yang ikut pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati Miss Rini sebagai pembicara, kiranya Tuhan juga akan memberikan hikmat dan pertolongan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan waktu selanjutnya kepada Miss Rini untuk memulai acara ini. Silakan Miss Rini. Terima kasih Miss Ruth. Iya. Apa kabar anak-anak? Oh, ada yang gabung ini, ada Grace, ada siapa lagi nih, Hermes nih. Cio, ada Cio. Ya, dan mungkin nanti ada beberapa lagi akan bergabung. Jadi kegiatan ini adalah bagian atau upaya yang dilakukan sekolah untuk bisa membantu orang tua dalam mendampingi anak-anak selama mereka belajar di rumah. Dan kami memahami bahwa ini masuk ke bulan yang ketiga, tentu ini menjadi tidak mudah untuk orang tua dan juga untuk anak-anak karena mereka harus beradaptasi dengan situasi yang berbeda, dan orang tua tentu punya tugas yang lebih ekstra karena harus sekaligus bekerja, mungkin juga sekaligus mengurus rumah, sekaligus juga mendampingi anak-anak belajar. Karena itu dalam forum ini kami berharap ada hal-hal yang bisa kami bantu melalui pertanyaan orang tua dan juga guru maupun sharing pengalaman selama ini, hal-hal apa saja yang bisa disaling berbagi ketika orang tua mendampingi anak-anak selama belajar di rumah. Jadi mungkin ada pertanyaan lebih dulu supaya kita bisa saling diskusi. Mari orang tua yang bergabung, ada kesulitan apa selama anak-anak belajar di rumah, atau ada pengalaman menarik apa yang bisa di-sharingkan, yang bisa dibagikan, supaya itu menginspirasi juga orang tua yang lainnya. Bagaimana pengalaman? Mungkin Mama Grace ya. Mama Grace, bagaimana pengalamannya selama mendampingi Grace di rumah? Iya, selamat sore, Miss. Selamat sore, Mama. Selamat sore. Ya. Sebenarnya saya ingin ada sedikit pertanyaan, Miss. Kalau mendampingi Grace sih gampang-gampang susah. Karena dia suka banyak alasan, Miss, gitu. Gimana caranya supaya kalau belajar di rumah itu nggak banyak alasan gitu, Miss. Gitu. Tapi kalau lagi mood, ya gampang, Miss. Disuruh juga gampang, diminta ini juga mau, itu mau. Tapi kalau sudah nggak mood, susah sekali. Karena nggak ada temennya, Miss. Itu masalahnya. Makasih, Miss. Ya, coba Miss mau tanya dulu sama Grace. Grace jawab ya. Mau? Mau jawab? Mau? Hari ini Grace ngapain aja? Coba Grace cerita. Hari ini ngapain, Grace? Ayo, Miss. Hah? Suaranya hilang. Grace, suaranya hilang. Kalau gitu jawabnya angguk atau geleng, ya? Siap ya? Nanti semua Miss mau lihat nih jawabannya Grace. Grace, hari ini senang? Gini, ngangguk. Oh, senang. Kemarin senang? Kalau kerjakan tugas dari sekolah, senang? Oh, senang. Senang. Di rumah senang? Di sekolah senang?
Oh, senang. Nah, ini nih, ini jawabannya, Ma. Kenapa sih kok anak-anak itu banyak alasan kalau harus ngerjakan sesuatu kok nggak sampai selesai? Kok banyak sekali alasannya gitu ya? Pertama, karena kita masih menggunakan perspektif kita sebagai orang dewasa, bahwa kalau diberikan tugas, maka harus segera selesai saat itu atau dalam waktu dekat, gitu ya. Nah, berbeda dengan anak-anak, apalagi mereka punya banyak sekali keinginan. Anak-anak SD kelas 1 itu punya banyak sekali keinginan. Kadang-kadang ini belum selesai sudah mau itu, gitu ya. Apalagi tipikalnya kayak Grace yang nggak bisa diem, nggak bisa cuma melakukan satu hal. Kepengennya Grace itu melakukan beberapa hal secara bersama-sama. Sehingga ini yang kemudian membuat kita melihat kok satu tugas belum selesai, udah nggak mau selesaikan, mau yang lainnya, gitu ya. Apalagi tantangannya adalah di rumah nggak ada teman-teman yang menjadi pemicu semangatnya. Kalau di sekolah kan ada, oh ada teman yang udah selesai, oh jamnya dibatasi gitu. Jamnya mengerjakan harus 40 menit misalnya harus selesai, 30 menit harus selesai. Nah, kalau di rumah kan tidak bisa mau diberlakukan begitu. Karena Grace pintar, meskipun 30 menit dikasih waktu sama mama, dia tahu bahwa masih ada waktu lebih dari 15 jam untuk ngapain aja di rumah gitu ya. Sehingga ya tentu kita nggak bisa batasi waktu anak-anak kita mengerjakan tugas seperti di sekolah. Karena mereka tantangannya banyak. Ada TV, ada HP, ada mainan yang macam-macam bisa jadi mainan gitu. Maka bagaimana menyiasati supaya anak-anak punya tanggung jawab menyelesaikan tugasnya. Maka libatkan anak untuk menentukan kapan mereka akan menyelesaikan tugas itu. Misalnya, hari ini ada tugas dari sekolah, kecuali ini yang ujian ya, Ma. Kalau ujian mau tidak mau harus dikerjakan sesuai dengan jamnya, karena itu kan mesti dikumpulkan pakai Google Doc ya. Itu kan mesti dikumpulkan. Jadi tetap harus ada batasan kalau ujian. Tapi kalau tugas-tugas biasa, maka libatkan anak kemudian untuk menentukan jam. Kapan dia mau mengerjakan. Tapi kita libatkan anak untuk ikut menentukan jam mengerjakan, tapi kita arahkan gitu. Jangan kemudian dia usul mau jam 9 malam, nah, gitu. Itu kan berarti udah coba-coba ya. Kadang-kadang anak-anak itu juga usil juga gitu. Mau boleh pilih jam ya boleh. Ya udah mau ngerjakan jam 8 malam. Wah, itu sudah lewat jamnya. Atau mama kasih pilihan, boleh mengerjakan tugas ini, coba pilih jam 8, jam 9 pagi, jam 10 atau jam 3 sore. Kamu mau yang mana? Jadi kasih pilihan. Dan kalau memang tugasnya itu kita harus melihat kemampuan anak, kita harus melihat daya tahan anak. Tidak semua anak itu sama. Ada anak-anak yang senang mendapatkan tugas, jadi begitu ada tugas, 30 menit selesai dengan sempurna. Nah, itu ada anak yang begitu. Ada juga tipikal anak-anak yang dia tidak bisa tahan mengerjakan tugas itu 20 menit non-stop itu nggak bisa. Nah, kalau tipikal anak yang seperti itu, maka memang mesti dipecah-pecah. Yang penting goalnya adalah sebelum jam 7 malam, tugas ini sudah harus selesai. Tapi dibagi. Mau mengerjakan dibagi tiga jadwal misalnya. Jam berapa saja. Nah, itu juga melibatkan anak-anak. Jadi, mereka diajarkan untuk bertanggung jawab, diajarkan juga untuk terlibat menentukan kapan mereka mau mengerjakan, tapi orang tua juga tetap memberikan batasan. Gitu. Mungkin begitu ya. Nah, Miss mau sampaikan sama Grace, sama beberapa yang juga ikut nih, tapi Miss gak bisa sebut namanya nih. Cuman Miss ingat sekali wajahnya, tapi Miss tidak ingat namanya ya, saking banyaknya ya. Untuk Grace dan juga teman-teman, kalau ada tugas dari sekolah, itu berarti Miss di sekolah tahu betul bahwa anak-anak bisa mengerjakan tugas itu.
Kalau ada yang tidak ngerti, nggak tahu, boleh nggak tanya mama? Boleh, tapi tidak semua ditanyakan. Nggak sedikit-sedikit tanya. Coba dulu, usahakan dulu sampai maksimal. Maksimal itu ya harus usaha lagi. Oh nggak bisa, oh coba lagi. Nggak bisa lagi, coba lagi. Sampai benar-benar nggak bisa. Jadi nggak sedikit-sedikit tanya, sedikit-sedikit tanya, dicoba dulu, baru dikerjakan. Kalau ada yang nggak bisa, baru tanya sama mama atau sama papa. Tapi belum tentu mama dan papa juga ngerti jawabannya. Terus gimana dong? Berusaha sama-sama. Nanti kalau memang sudah mama sama papa sama anak-anak nggak bisa, baru tanya sama guru, sama miss, gimana ini? Gitu. Jadi itu sebabnya keuntungannya belajar di rumah adalah mama dan papa bisa mendampingi anak-anak untuk membantu. Membantu itu artinya bukan yang mengerjakan tugas, bukan mama papa ya. Membantu itu mencarikan cara supaya anak-anaknya bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Bukan dikerjakan oleh mama dan papa. Gitu ya sayang ya. Gitu ya Grace. Mau kerjakan tugasnya Grace? Mau? Sampai selesai ya? Oh hebat. Pinter. Itu Mama Grace. Semoga bisa menjawab ya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Makasih, Miss. Mari silakan, mungkin mama yang lain, Mama Areta, Mama Cio, mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan. Hermas, ini siapa? Siapa Miss? Mama Cio Miss Rini. Oh ya, hai Cio. Apa kabar? Gimana kabarnya? Oh, dipencet dulu itu biar bunyi. Kami nggak bisa dengar, Ma. Nah, sudah. Nah, masalahnya ini kalau ditanyain, seneng nggak belajar di rumah? Ya, kalau gini seneng, Miss. Tapi kalau nggak ada Missnya, kapan masuk sekolah? Kapan? Ya, sih nunggu nanti ya kalau pemberitahuan nanti. Cuma masalahnya itu Miss ya, kalau disuruh ngerjakan terus gini jawabannya, aku bosen aku disuruh ngerjakan, bosen ngerjakan, katanya gitu. Apa ikut Miss Rini aja? Mau tukar mama, ya. Kalau maklum Miss ya, kalau sama mama kan pastinya nanti naik tensinya naik gitu Miss ya. Kalau mamanya udah muara gitu baru mau ngerjakan. Cio lebih suka mama marah atau mama sabar? Suka mama yang sabar apa mama yang marah-marah kayak tadi? Mama yang sabar. Oh, mama yang sabar. Nah, mama yang sabar itu ditentukan oleh sikapnya Cio. Berarti mama yang sabar itu datangnya dari anak yang hebat. Kalau mama bilang satu kali, Cio perhatikan. Nggak mau ngerjakan dulu, gimana dong? Nggak apa-apa. Mama bilang 2 kali, dikerjakan. Nanti pasti setiap hari ada mama sabar di rumah Cio. Tapi kalau 1 kali, Cio cuma dengar. 2 kali, Cio cuma nengok. 3 kali, Cio pura-pura nggak tahu. Waduh, datanglah mama yang nggak sabar nanti, Cio. HP, Miss. HP itu loh, Miss. Oh, masalahnya HP. Kenapa HP-nya, Cio? Sebentar loh. Naik marah. Cio main HP, nonton YouTube. Main YouTube tapi lihat. Jadi ya kita bisa memahami bahwa ketika anak-anak juga sudah mulai sangat
bosan, kadang kita sudah kehabisan ide gitu ya, masak-masak bareng sudah, baca sudah, kemah-kemahan sudah, berantakin rumah sudah gitu ya, kok rasanya semuanya sudah. Akhirnya larinya ke HP. Mana ini? Gitu. Ya kita perlu menyadari bahwa memang situasi seperti ini kita nggak bisa saklek yang oke, anak-anak main HP hanya boleh 1 jam 1 hari ya, memang nggak bisa seperti biasanya gitu ya, apalagi kan tugas-tugas juga sekarang menggunakan HP, tapi setidaknya mereka tetap diberikan tanggung jawab bahwa tugas itu mesti selesai, bukan hanya tugas sekolah, tapi juga tugas atau pekerjaan rumah. Baik Cio, baik Grace, sama-sama mesti bisa nyapu. Jadi tidak ada pekerjaan laki-laki atau pekerjaan perempuan. Itu. Tunggu, ini ada Ririn Wuri. Nah, ini siapa nih nama anaknya nih? Miss Maria? Bisa? Nama Areta. Siapa? Areta. Anaknya Areta. Yeah. Oh ya, ada Areta, ada Grace, ada Cio. Nah, ini gimana caranya supaya mereka bukan hanya belajar pelajaran-pelajaran yang dari sekolah, tetapi Mama, Papa, ini adalah kesempatan untuk mengenalkan kepada anak-anak kita bahwa mereka juga perlu belajar tentang kehidupan sehari-hari. Bagaimana menyapu, bagaimana cuci piring, bagaimana cuci baju, bagaimana jemur pakaian, jadi melibatkan mereka. Hal sederhana saja. Coba, apakah anak-anak bisa membedakan mana bayam, mana sawi? Repa ya? Siapa tadi? Ibu Ririn. Ibu Ririn siapa nama putrinya? Areta, Miss. Areta. Areta tahu nggak bedanya bayam sama sawi? Oh, Tahu. Tahu, hebat. Bedanya bayam sawi tahu ya? Berarti suka tolong Mama masak ya, Areta ya? Iya. Iya, nah ini juga bagian yang sederhana, tapi bisa menolong anak-anak kita tahu tentang kehidupan. Apa bedanya jahe sama kunci? Apa bedanya jahe sama kunir misalnya. Nah, ini juga bagian dari proses pembelajaran. Terus gimana kaitannya dengan HP ini? Nah, HP buat kesepakatan. Berapa lama anak-anak kira-kira pengen main HP? Coba, Miss tanya sama Reta. Berapa banyak, Nak? Berapa jam? Pengennya dalam 1 hari? 1 hari berapa? Kalau saya biasanya saya buat seperti ini, Miss. Kalau misalkan mau lihat YouTube maksimal 2, nanti jam berapa 1 lagi gitu. Kalau sudah lebih dari itu sudah edisi paksa saya tarik HP-nya. Jadi saya agak keras. Kasarnya memang dia memang agak apa istilahnya, 1 aja Bu, 1 lagi gitu. Dan akhirnya saya takutnya jadi ketagihan, makanya kebiasaan ya. Wah, ya. Enak sekali Reta jadi anaknya Mama Rerin ya. Enak banget. Kalau jadi anaknya Miss nggak bisa 1 jam. Itu sudah paling lama. 1 Oh, enggak sampai 2 jam kok, Miss. Hanya 2 tayangan. Jadi kalau misalkan 2 kali itu kan ada 2 kali. Okay. 2 kali ini gitu aja. Setelah itu kali. Lewat nanti Reta pilih yang 60 menit ya. Saya yang hancur. Kuotanya habis. Jadi baik Mas, seperti itu memberikan tanggung jawab sekaligus memberikan kebebasan, tapi anak jadi mengerti. Dan saya senang nih, Mama sampaikan tadi, kalau Reta tawar-tawar, Mama bilang enggak, gitu kan. Jadi itu bagian dari yang saya suka dari orang tua, karena memang harusnya begitu. Itu yang disebut dengan konsisten dengan aturan. Jadi aturan yang sudah disepakati, maka orang tua perlu konsisten melakukan itu terus-menerus. Jangan mudah dirayu atau ditawar.
Nah, kadang anak-anak ini banyak alasannya gitu. Bentar lama dikit lagi gitu. Atau bentar lama satu aja. Ini lu satu mek pendek, mah. Ini lu mek pendek, mah. Mek 1 Ya, betul, menit Miss. aja, mah. Gitu ya. Kadang-kadang gitu. Nah, kadang suka coba-coba gitu loh anak-anak ini. Nah, mama, papa tetap dengan sabar, dengan tenang, mesti tega untuk bilang, enggak ya nak, tadi janjinya cuma 2 tayangan. Ya udah 2 tayangan. Ayo ditutup dulu HP-nya gitu. Nah, tapi kan tantangan yang lainnya kalau mama sudah kehabisan ide, papa udah kehabisan ide, ini mau apa gitu ya. Jadi ya kegiatan yang di rumah itu bisa menjadi pembelajaran yang sederhana tapi ada maknanya untuk anak-anak kita. Seperti yang saya contohkan tadi ya. Jadi mulai ngajarin mereka juga cuci baju, melibatkan mereka untuk jemur pakaian gitu, melibatkan mereka juga untuk angkat jemuran gitu. Gitu. Gimana, Ma? Sudah capek Ya. masuk bulan ketiga? Enggak juga sih. Cuma kadang ini yang perlu saya tanyakan, ketika saya memberi sanksi kepada dia atas misalkan dia salah gitu ya, melakukan sesuatu atau enggak komit dengan apa yang sudah kita sepakati berdua, akhirnya secara nggak langsung emosional saya keluar gitu. Karena pulang kerja, kenapa nggak dikerjakan dari tadi siang, ngapain seperti itu? Ya dia nggak bisa jawab, mungkin karena dia tahu kalau dia salah gitu ya. Ya akhirnya istilahnya apa istilahnya, lakonnya ya dia nangis gitu aja, nangis. Habis itu akhirnya saya tambah emosi, akhirnya mengambil satu statement, sudah mulai besok nggak boleh pegang HP sama sekali. Malam itu saya cuma merenungkan, bener nggak ya yang saya lakukan seperti ini, apa membuat dia menjadi trauma atau bagaimana ya Miss ya kalau seperti itu ya. Ya, Miss tanya dulu, kenapa nak nggak pengen ngerjakan tugas sayang? Kalau pas mama lagi kerja, kenapa? Boleh cerita nggak? Boleh kok. Kenapa? Boleh. Kenapa? Boleh. Loh, jangan senyum. Kenapa? Kok nggak kepengen aku ngerjakan tugas kalau mama lagi kerja gitu? Kenapa sayang? Kenapa? Pengen main aja? Kalau yang saya sering tahu itu, kenapa nggak dikerjakan dari tadi? Ya, kan aku mau tanya ibu, kan ibu kerja, kan nggak bisa tanya. Satu seperti itu. Terus yang kedua kan bisa tanya ke, maksudnya yang di rumah kan ada, enggak, aku mending sama ibu aja tanyanya. Jadi akhirnya poinnya, istilah sentralnya ke saya. Jadi akhirnya saya serba edisi, waduh bersalah ini saya. Akhirnya sedikit-sedikit saya sempat telepon kalau siang ada tugasnya sudah selesai atau belum. Jadi akhirnya seperti membuat dia menjadi ngecek ya, jadi ketergantungan. Iya, nah, saya sebenarnya tidak kepingin dia seperti itu. Harusnya dia punya belajar tanggung jawab. Mama kerjanya di jam yang sama? Iya, jam 8 sampai jam 4. Jam 8 sampai jam 4. Oke. Iya. Jadi memang ini adalah sisi lain yang menjadi konsekuensi ya, Ma, ketika di sekolah anak-anak didampingi oleh guru, didampingi itu maksudnya juga diarahkan gitu ya. Sehingga ketika di rumah ini otomatis kemudian mencari satu sosok yang bisa menolong dia tentang pelajaran. Dan itu bisa random ya, kadang mamanya, kadang papanya. Nah, kebetulan ini yang dipilih mamanya gitu. Nah, kita sendiri dalam kondisi yang pulang kerja yang biasanya tahu anak udah beres gitu ya, ini pulang kerja tugas masih utuh gitu. Nah, maka memang ya ini apa ya, Ma, mungkin sesekali diberikan pengertian ya nak ya, kalau mama kerja dari jam 8 sampai jam 4 yang bisa dikerjakan lebih dulu ya sayang ya. Mau? Oh iya, mau ya nak ya, yang bisa diusahakan bekerja dulu, cari caranya dulu, baru yang benar-benar nggak bisa, baru tunggu mama boleh. Tapi jangan nggak ngerjakan semua, dicoba dulu, tanya dulu sama siapa yang ada di rumah gitu. Kalau terus kakak ngerasa bahwa oh ini yang bisa cuma mama, lah boleh nunggu mama. Tapi kan nggak semua soal ya sayang ya. Iya, mau bantu mama juga nak.
Mau tolong mama? Iya, soalnya bayangin ya, aduh, ini pas corona, anak-anak harus di rumah, tapi mamaku harus tetap kerja. Jadi aku mau tolong mamaku juga. Tugas-tugas aku mau usahakan kerja dulu, baru nanti tanya mama. Gitu ya sayang? Ya. Iya, pinter, Iya. hebat. Mama juga berarti mesti siap-siap ya, Ma. Mungkin pulang kerja, Mama akan jumpain ada beberapa soal yang dia masih nunggu Mama gitu. Oh iya, nggak masalah sih sebenarnya. Nggak masalah jadi. Karena biasanya sebelum berangkat kerja kan saya biasa lihat dulu listnya apa. Jadi saya pandu nanti yang dikerjakan seperti ini, caranya seperti ini. Cuma mungkin Iya. karena gangguan harian di rumah kali ya. Jadi mungkin sama adiknya Iya. yang ngajak main dia ikut. Karena di rumah itu kan ya itu Ya, tadi saya sebenarnya bilang nyaman. situasinya ya, Ya, mungkin seperti itu. Betul. Itu yang saya sampaikan bahwa kita memang Iya. nggak bisa batasin dari jam berapa sampai jam berapa harus gitu ya. Tapi ya kita ngerti bahwa ini memang situasi yang tidak mudah untuk semuanya. Untuk guru juga tidak mudah, untuk orang tua juga tidak mudah, apalagi untuk anak-anak kita. Tapi yang pasti kita perlu memahami bahwa yang paling mengalami kesulitan dalam situasi ini adalah anak-anak. Maka ya udah, kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk menolong anak-anak kita, itu yang kita usahakan. Meskipun kita double capek, kita double fokus gitu ya, belum kerja, belum anak-anak, guru-guru pun mengalami hal yang sama dengan masa transisi ini, Mas. Gitu. Jadi memang ini hal yang perlu kita kerjasama, saling menguatkan. Tapi anak-anak juga perlu dilatih untuk bisa mengerti kondisi orang tuanya. Gitu ya sayang ya. Baik, terima kasih Miss. Luar biasa. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ada pertanyaan lagi? Cukup Miss, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin dari mama yang lain, dari guru juga boleh. Kalau ada hal yang Saya mau menanyakan sedikit Miss. Iya. Saya Mama Ozora. Kebetulan anak saya Ozora ini anaknya agak sedikit baper ya. Suka ada melo gitu. Nah, selama BDR ini 1 bulan pertama dia baik-baik aja, artinya menikmati dengan rutinitas selama di rumah. Menjelang 2 bulan, apalagi masuk 3 bulan ini, dia mulai sering menanyakan kapan kita masuk kembali, kapan kita bisa ketemu teman, ketemu guru dan sebagainya. Saya sering memberi pengertian ya. Sampai nanti waktunya ditetapkan oleh sekolah, coronanya sudah mulai pergi, kita sudah mulai bisa jaga diri, kesehatan dan sebagainya. Cuman ya karena bapernya itu kadang dia suka akhirnya mogok, nggak mau ngerjain tugas dan sebagainya. Lalu selama di rumah juga fokusnya juga sering teralihkan ya, mungkin sama seperti Reta, ada adik dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau untuk yang fokus dan sebagainya sih saya masih bisa handle, tapi kadang kalau untuk urusan yang baper ini awal-awal masih bisa sih kita ayo have fun gini, dikerjakan dengan senang dan sebagainya. Kadang juga dia telepon sama Miss Ruth gitu, kadang sama temannya yang lain gitu, sekedar untuk say hello atau ya mengobati sedikit kangennya dia. Itu aja, terima kasih. Berarti ini kan kondisi mental, kondisi emosional ketika anak-anak kemudian sudah mulai bertanya kapan sekolah lagi, itu bukan hanya sekedar mereka bosan ya, tetapi di balik pertanyaan itu ada banyak rasa nggak ngerti mereka. Mungkin mereka tahu bahwa ini ada pandemi yang seperti ini, mereka tahu, tapi mereka secara psikis mereka nggak paham kenapa sih kok harus tiba-tiba seperti ini. Ya meskipun kita sudah menjelaskan dengan cara yang sangat baik, tapi ketika sudah mulai muncul anak-anak pertanyaan kapan bisa sekolah lagi. Nah itu antara kejenuhan, antara juga kangen dengan situasi sekolah, dan kebutuhan untuk bersosialisasi itu kan sangat tinggi untuk anak-anak kita. Nah bagaimana caranya kita mendampingi ini? Tentu saja kita perlu menjelaskan bahwa
melalui ini. Ada satu tips yang juga sudah di-sharekan oleh sekolah, kalau Bapak Ibu bisa akses di Instagram, itu ada beberapa, apakah bisa melihat ini? Apakah bisa melihat tayangan yang saya share? Bisa, Miss. Bisa ya. Ini kan, ini ada di Instagram sekolah ya. Jadi, kapan bisa sekolah lagi? Ini pertanyaan ini adalah pertanyaan yang dipengaruhi oleh situasi psikis anak itu ya. Biasanya mama, ini cara menjawab sederhana. Biasanya mama dan papa yang kangen banget loh sama anak-anak. Bersyukur ya sayang, kita bisa lama-lama main di rumah. Kita juga berdoa, semoga orang yang sekarang sakit bisa cepat pulih dan semua anak bisa sekolah lagi. Nah, ini satu formulasi kalimat yang bertujuan untuk membangun mental mereka menjadi kuat dengan berempati dengan kondisi orang yang sedang sakit dalam situasi ini. Jadi, kalau mulai muncul pertanyaan kapan kita bisa sekolah lagi, yang pertama adalah mengungkapkan bahwa biasanya mama dan papa kangen karena jarang bisa ketemu anaknya setiap saat seperti sekarang. Nah, tujuan dari jawaban yang semacam ini adalah supaya anak muncul rasa bahwa ketika dia di rumah itu adalah kesempatan besar untuk dikasihi, untuk dicintai, untuk diperhatikan. Lalu yang kedua, jawaban seputaran dengan mengarahkan anak pada pengertian dalam pandemi ini ada banyak yang sakit. Nah, ini membuat mereka bisa paham lagi, menambah pemahaman mereka bahwa kondisi ini nggak main-main. Ketika kita langgar, maka ada konsekuensi yang parah, gitu ya, konsekuensi yang membahayakan. Bahwa ada banyak orang yang sakit, bahkan ada orang yang meninggal karena terkena COVID-19. Maka kita bersyukur ya nak, kalau kita bisa kumpul di rumah, kita mendoakan orang-orang yang sedang sakit. Nah, kalimat yang kedua ini memberikan pengertian bahwa ini sesuatu yang penting, kenapa anak-anak harus di rumah. Lalu yang ketiga adalah, ketika kita sudah memberikan pengertian bahwa ada konsekuensi yang berbahaya ketika anak-anak harus sekolah. Nah, ini harapannya adalah ketika kondisi ini sudah reda, maka anak-anak bisa sekolah. Jadi ini akan ngerem anak-anak untuk terus bertanya atau sering bertanya. Jadi mereka udah ngerti, oh kalau masih ada berita di TV tentang berapa jumlah orang yang sakit, kalau aku belum boleh sekolah, berarti ini masih banyak yang sakit. Mungkin masih banyak yang meninggal karena kondisi ini, gitu. Jadi kadang kita sulit ya Ma untuk menjelaskan hal yang seperti ini. Tapi kita perlu pahami bahwa pertanyaan-pertanyaan anak-anak yang semacam ini disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk mengontrol atau mengelola perasaan mereka, gitu. Jadi itulah yang kemudian membuat mereka bertanya kapan mulai sekolah. Kemudian aku kangen guru dan teman-teman gitu ya. Jadi ini adalah kalimat yang mengekspresikan ketidakmampuan mereka untuk mengelola kesabaran lagi gitu. Udah nggak sabar gitu sebenarnya. Nah ini yang memang terjadi bukan hanya kepada anak-anak, tapi juga kepada kita sebagai orang tua. Kadang di antara mereka juga bertanya, nah kenapa pelajaran kok sulit, kenapa tugas itu kok banyak, gitu ya. Nah ini sebenarnya bukan mereka nggak bisa mengerjakan, tapi karena kondisi psikis itu tadi. Karena situasi serba bertumpuk, karena situasi serba dia tidak ngerti tentang banyak hal. Gitu. Maka kuncinya adalah ketika anak mulai ada dalam kondisi emosional yang seperti ini, pertama-tama yang harus dibangun adalah kesabaran atau mentalnya orang tua lebih dulu. Jadi kita sebagai orang tua, ini yang memang kita mesti lebih dulu untuk menenangkan diri, menenangkan hati bahwa ini adalah situasi yang tidak mudah. Tapi kita punya tanggung jawab untuk menolong anak-anak kita. Kalau kita gelisah, kalau kita cemas,
nanti anak-anak kita akan mengalami hal yang sama gitu ya, akan sulit dikendalikan, akan sulit untuk diberikan pengertian karena kita sendiri nggak tenang gitu. Jadi memang tugas kita banyak, memang mama, papa, orang tua dan juga guru, tugas kita sangat banyak. Tapi kita nggak boleh nyerah, ya kita penuh percaya Tuhan pasti menolong, dan kita tidak pernah sendiri ketika menghadapi ini, dan bahkan ada jauh lebih banyak orang yang mungkin tidak berhasil ya, dalam arti tidak berhasil mengatasi situasi ini sehingga setiap hari itu marah, itu ada yang begitu. Jadi kalau kita masih sesekali marah aja, nggak setiap hari, maka itu masih aman lah gitu, masih aman ya. Karena kita juga punya batas kemampuan untuk mengelola emosi kan ya kadang-kadang. Tapi ada juga dalam situasi yang seperti ini, ada orang tua yang hampir setiap saat itu menjadi marah karena tidak bisa mengendalikan emosi diri dan rasa tidak sanggup mendampingi anak-anaknya. Gitu ya. Mama, semoga ini bisa sedikit membantu jawabannya. Mungkin dari guru ada yang mau sharing juga, mungkin dari orang tua, gimana sih caranya supaya bisa mengendalikan emosi diri sendiri dan juga emosinya anak-anak gitu. Terima kasih Miss Rini. Ya. Miss Ruth mungkin, gimana Miss Ruth pengalamannya selama di rumah? Ya, puji Tuhan Miss Rini, selama di rumah saya bisa menjalaninya dengan baik gitu ya. Meskipun setiap pagi itu harus berebut laptop dan HP gitu. Karena kerja tugas ya. Karena saya harus siapkan tugas, kemudian mulai hubungan dengan orang tua murid gitu, kemudian anak saya yang besar juga harus kerja, Lukas juga harus kerjakan tugasnya. Tapi bersyukurnya kita punya kesepakatan gitu ya di rumah, dan memang tuh saya bangun dengan anak-anak supaya mereka juga belajar mengerti saya, posisi saya yang bekerja, dan saya juga mengerti mereka gitu. Jadi kami ada timbal baliknya. Saya biasanya buat schedule, jam sekian sampai sekian mama yang pakai, jam sekian sampai sekian Martin yang pakai gitu. Ya, jadi supaya apa ya, tidak sepaneng ya Miss ya. Kalau kita ngikuti sepaneng, ngikutin pusing, pasti akhirnya imbasnya emosi. Ya, betul. Seperti itu. Tapi akhirnya kita buat kesepakatan seperti itu, dan konsekuensinya Lukas sama Martin itu juga harus bisa menyelesaikan tugasnya on schedule. Jadi nggak boleh lebih dari batas waktunya. Sehingga saya sendiri juga bisa tetap kerjakan. Namanya jenuh, beruntungnya anak-anak saya tidak jenuh di rumah. Karena selama ini mereka dari kecil, dari bayi itu ikut saya di sekolah. Bahkan sekolah itu bagaikan rumah kedua gitu ya. Jadi ketika sekarang kondisi seperti ini, mereka benar-benar enjoy dan menikmati gimana rasanya tinggal di rumah sepanjang hari gitu. Ya. Nah, ada plus minusnya lah Miss. Ya betul, dan saya yakin sih setiap keluarga punya pendekatan yang terbaik untuk anak-anak, setiap orang tua punya pola yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi memang nggak bisa sama ya antara satu orang tua Tidak bisa sama yang lain, ya betul. Karena kan anak-anak kita juga situasinya berbeda, karakternya berbeda gitu. Makanya perlu kita ngobrol seperti ini sehingga kita bisa saling ngerti, saling menguatkan. Mungkin ada yang cocok dari Miss Ruth bisa kita pakai. Mungkin ada yang cocok dari keluarga mamanya Grace, kita bisa pakai gitu ya. Supaya kita bisa saling menguatkan. Tapi dengan ini kita bisa tahu bahwa oh ternyata aku ini tidak sendiri. Keluarga kita tidak sendiri. Bahwa ada banyak keluarga yang sedang berjuang bersama-sama dengan kita dalam situasi sekarang ini. Gitu. Jadi ya seperti tadi Miss Ruth ya menyenangkan juga ya Miss ya, dengan jadwal gitu, anak-anak yang ya karena tipikal anak-anaknya adalah anak-anak yang disiplin, anak-anak yang dia on time gitu ya, jadi dibuatkan tugas itu, dibuatkan jadwal itu bisa enak. Tapi kalau tipikalnya anak yang bebas, anak-anak yang tidak suka terikat dengan jadwal nih juga akan kesulitan kalau dibuat jadwal yang mengikat gitu. Nah itu sebabnya orang tua yang paling memahami apa pola yang seperti apa yang tepat untuk anak-anak kita. Tuh.
Ya, mungkin itu masih ada pertanyaan Miss Lia? Mungkin bisa berbagi Miss Lia bagaimana pengalaman bersama dengan para pria yang ada di rumah. Ya, selamat malam Miss Rini, selamat malam semua mama-mama kelas 1B dan Miss kelas 1 juga Miss Ruth dan Miss Maria. Kalau saya, karena anak-anak sudah besar begitu, jadi mereka sudah lebih bisa mengatur atau memanage sendiri bagaimana harus mengerjakan tugas dan sebagainya. Jadi memang untuk mengerjakan tugas sedikit tidak pusing dengan anak-anak dalam hal mengerjakan BDR dan lain sebagainya begitu. Ya mungkin karena memang sudah lebih besar ya, jadi nggak terlalu yang ribut atau pusing begitu. Itu pengalaman dari saya misalnya. Iya, tapi Miss Lia juga pernah mengalami masa yang begitu rumit dengan anak-anak yang usianya ketika mereka masih 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun kan ya Miss ya. Nah itu sebabnya mama sekarang lihat Miss Lia kayaknya udah enak deh gitu ya, udah santai gitu. Nah ada saatnya nanti, saya tahu nih Miss Lia pasti kangen juga anak-anaknya umur 7 tahun, pasti kangen anaknya yang umur 8 tahun, 6 tahun kan Miss, dengan lucunya, dengan polosnya gitu ya. Sehingga hal ini bisa membuat kita melihat setiap perkembangan anak-anak itu ada masanya. Kalau sekarang ini kita sangat capek dengan situasi mereka yang kadang nggak mau diatur, kadang maunya sendiri gitu ya. Tapi kita ingat-ingat, oh ya, nanti kalau udah segede anak-anaknya Miss Lia, mereka udah sendiri-sendiri, udah bisa kayaknya aku nanti nggak berarti lagi gitu, nggak harus ini jadwalnya mereka gitu. Justru nanti aku akan kangen. Makanya selamat menikmati Mama, Papa di usia anak-anak yang sekarang ini. Apapun tingkahnya, itu adalah kebahagiaan kita. Jadi, biarlah ketika kita pulang kerja, ketika kita sudah capek, kalau lihat anak-anak yang tingkahnya banyak, itu nggak bikin kita makin capek, justru membuat kita semakin bersyukur bahwa kita masih bisa menikmati waktu di mana anak-anak kita masih kecil dan sekarang harus karantina, rasanya banyak waktu kita bersama dengan anak-anak gitu. Nanti ada saatnya kita akan merindukan mereka di usia yang sekarang. Jadi selamat menikmati gitu ya Miss ya. Ya betul sekali Miss. Memang kalau mengingat ya masa lalu tentunya kita harus mau direpoti oleh anak-anak khususnya dalam mendampingi mereka belajar. Tetapi ketika kita bisa mulai menetapkan atau kita bisa membuat rule buat mereka belajar untuk mandiri dalam belajar, akhirnya secara konsisten ketika mereka sudah mencapai tahap tertentu, kita sudah tidak dipusingkan lagi dengan irama belajar mereka. Ya mungkin sesekali mereka perlu bertanya untuk hal-hal yang memang tidak mereka ketahui, tetapi dalam hal keributan yang mungkin sering dikeluhkan oleh mama-mama yang masih mengasuh anak-anak yang memang usianya kecil, itu sudah tidak saya alami lagi, tetapi dulu pasti saya juga mengalami hal yang sama. Begitu Miss Rini. Terima kasih. Semoga mama-mama yang hadir sore hari ini bisa menularkan sukacitanya kepada orang tua yang belum bisa datang. Semoga juga bisa berbagi pengalamannya dan semoga setelah pertemuan ini bisa ditambah lagi semangatnya, bisa ditambah lagi pengharapannya bahwa keluarga kita tidak sendiri menghadapi ini dan kita percaya Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus memberkati kita dan bersyukur sampai hari ini kita diberi kesehatan dan kita tetap mendoakan saudara-saudara kita yang lainnya yang mungkin saat ini sedang berjuang untuk sembuh dalam situasi pandemi yang sekarang ini. Kalau mungkin sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, kita bisa akhiri ya, Miss Ruth. Ya baik Miss Rini, terima kasih banyak buat hari ini gitu ya. Mungkin saya sangat kasih kesimpulannya gitu ya, poin-poinnya mungkin Miss Ruth.
Ya, baik. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Miss Rini ya malam hari ini ya. Memang kita harus belajar untuk mengelola hati intinya di dalam keseharian ini supaya kita benar-benar bisa menjalani ini bersama-sama dengan baik. Baik dari sisi kita sebagai orang tua, sisi kita sebagai guru atau juga sebagai anak-anak. Bagi saya pribadi, saya sangat bersyukur malam hari ini Miss Rini memberi kekuatan buat kita, bahwa kita tidak sendiri. Semua mengalaminya, bahkan seluruh dunia mengalaminya. Dan bila kita bisa menang dalam situasi ini, saya yakin kita pasti akan merasakan sukacita yang sangat luar biasa. Mari mama-mama semuanya, jangan capek, jangan lelah, mari semangat, kita berjuang bersama gitu ya. Bersama-sama membawa anak-anak kita, meskipun di tengah-tengah suasana seperti ini, kita akan tetap bisa membawa mereka untuk mendapatkan pengetahuan, kemudian maju di dalam kognitifnya, dalam keterampilan keseharian, juga dalam sikap dan perilakunya. Saya yakin nanti kita bersama-sama bisa melihat anak-anak kita bisa tumbuh menjadi anak yang lebih baik lagi semakin hari ya. Jangan lupa tetap melibatkan anak-anak di dalam keseharian kita, melalui tugas-tugas yang bisa mereka lakukan mungkin ya Miss Rini ya, melalui tugas sederhana, libatkan mereka, apapun hasilnya. Saya sering katakan dalam hati saya, tutup mata sedikit dengan hasil dari anak-anak gitu ya, biarpun mereka jemur baju dengan sedikit terbalik atau apa gitu, kita tutup mata lah sedikit. Yang penting mereka punya aktivitas dan kegiatan untuk mereka kerjakan, sehingga tidak hanya berfokus pada gadget mereka saja. Nah, biarlah kita sama-sama minta bimbingan Tuhan, hikmat dari Tuhan untuk kita boleh mengatasi hari demi hari yang akan kita lalui. Mungkin itu ya Miss Rini yang bisa saya simpulkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih Miss. Tetap semangat Mama, Areta, Grace, tetap semangat di rumah, Osora, ya. Nah, Miss lihat semua pipinya tambah gemuk-gemuk gitu ya. Iya. Kayaknya mama-mamanya juga. Ya, nah ya tetap sehat ya nak, makan yang banyak, minum vitamin, minum susu. Adik Areta, halo. Ya, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih buat keikutsertaannya malam hari ini. Buat Miss Maria, Miss Lia, Miss Ruth, ya, Miss Rini. Nanti kita akan sama-sama tutup dalam doa. Dan mungkin bila ada kesempatan lain, mungkin Miss Rini akan membuka sesi selanjutnya setelah hari ini. Kalau dibutuhkan, mari. Nah. Ya. Bagaimana Ma, dibutuhkan atau tidak? Pasti kami membutuhkan Miss Rini ya. Iya. Nanti kita akan bisa mungkin koordinator sekolah yang akan mengaturkan jadwalnya gitu ya, kalau memang kita perlu untuk konseling lagi. Dan saya berharap mungkin mama-mama yang lainnya bisa terlibat karena beberapa ada yang kerja Miss Rini sampai malam. Itu ya. Besok jadi mereka itu masih ada jadwal kan, besok sampai tanggal berapa ya kalau nggak salah. Kalau mama-mama pengen join juga nggak apa-apa, meskipun itu nggak di kelasnya. Jadi meskipun bukan di kelasnya. Ya, oke. Baik, nanti saya akan coba infokan di grup. Jadi ya, terima kasih buat yang sudah hadir. Terima kasih Miss Rini sekali lagi. Terima kasih. Mari kita akan tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan malam hari ini, di mana kami boleh bersama-sama berbincang-bincang bersama dengan Miss Rini sebagai konselor dari sekolah kami. Terima kasih ya Tuhan buat segala pertolongan dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami hingga hari ini. Bapa di surga, biarlah kami semuanya boleh bersama-sama, bahu-membahu, tolong-menolong, khususnya di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, dimanapun Tuhan tempatkan kami, dalam situasi apapun juga. Kami tahu dan yakin kami punya Tuhan yang sangat baik, yang sangat mau membantu kami untuk kami boleh menyelesaikan setiap apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan tolong kami, beri kami hati yang lembut. Tuhan tolong kami supaya kami boleh membuat keluarga kami tetap berada dalam kondisi yang kondusif, sehingga kami semuanya Tuhan boleh tetap merasakan damai sejahtera Allah di tengah-tengah pandemi corona ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Miss Rini yang sudah menjadi pembicara pada malam hari ini.
Tuhan berkati Miss Maria, Miss Lia yang juga sudah hadir, dan orang tua murid yang sudah terlibat. Biarlah kami semuanya tetap berada dalam pertolongan kasih Tuhan. Anak-anakmu yang ada di rumah, Tuhan juga akan memberkati mereka. Biarlah mereka boleh betah tinggal di rumah, dan mereka boleh melakukan apa yang mereka bisa lakukan, Tuhan. Jagai kami semuanya, berikan kesehatan untuk kami, berikan kekuatan untuk kami, dan jauhkanlah kami dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Terima kasih Bapa di surga, kami akhiri acara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, Sampai Miss ketemu Rini. lagi, Miss Rini. Ya, Terima kasih banyak. sampai ketemu Areta, Tuhan Grace, berkati. Tuhan berkati semuanya. Dah. Dadah.